Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aljarul dari Sregar, NIM 19030679. Saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah manajemen ternak unggas. Yang pertama, reformasi ayam ras pedaging ke Indonesia. Ayam broiler sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an dengan import DOC pertama kalinya. Namun pada tahun 1984 Indonesia mulai mengimpor Grand Parent Stock. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa saja jenis ayam pedaging yang banyak dipelihara di Indonesia? Jenis ayam pedaging yang banyak dipelihara di Indonesia ialah Cobb, Ross, dan Hebrew. Cobb sendiri, strain Cobb memiliki fokus pengembangan untuk memperbaiki performa rasio pemberian pakan. Sedangkan Ross fokus perkembangan genetik untuk memiliki kaki yang kuat untuk menopang tubuh yang besar. Dan selanjutnya Hebrew. Hebrew itu berfokus pengembangan untuk ketahanan daya hidup. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengaruh pemberian pakan pada performa ayam broiler. Pakan sangat mempengaruhi pertambahan bobot badan pada ayam, di mana ayam yang mengkonsumsi pakan dengan nilai kandungan sebesar 22,68% menunjukkan pertambahan bobot badan paling tinggi sebesar 2,016 gram per ekor. Bentuk pakan crumble dan pellet menghasilkan konversi pakan yang baik untuk unggas dibandingkan dengan mash. Pakan bentuk crumble dan pellet mengurangi jumlah pakan yang hilang di dalam liter. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Berapa rekomendasi jumlah pemberian pakan dan pada unggas pedaging setiap minggunya? Jumlah pemberian ransum sesuai dengan rekomendasi Balitbang Ciawi, di mana kebutuhan ransum ditingkatkan setiap minggu sekitar 5-7 gram per ekor. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan unggas pedaging pada kehidupan ayam. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting dalam kehidupan ayam. Cahaya mengontrol banyak proses fisiologi dan tingkah laku ayam. Cahaya menstimulasi sekresi beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, kematangan, dan reproduksi. Manajemen pencahayaan merupakan komponen paling penting dalam keberhasilan produksi ayam pedaging. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Apa yang harus disiapkan oleh peternak pada proses pemanenan? Yang harus disiapkan pada peternak pada proses pemanenan yang pertama membuat jadwal kandang yang akan dipanen sesuai dengan ukuran berat ayam dan tata letak kandang. 2. Menyiapkan peralatan panen seperti timbangan, alat tulis, surat jalan, nota timbangan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, buat laporan stok ayam dan ambil sampel untuk ditimbang sehingga panen sesuai dengan ukuran yang telah dilaporkan. Yang keempat, tidak memberi pakan ayam yang mau dipanen 12 jam atau minimal 8 jam sebelum dijual hidup. Yang terakhir, ayam bebas dari antibiotik minimal 5-14 hari sebelum panen. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Pengaruh kepadatan kandang pada performa ayam broiler. Kepadatan kandang berpengaruh terhadap konsumsi pakan secara nyata. Kandang yang semakin padat membuat ayam semakin banyak mengkonsumsi pakan, dikarenakan ayam mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kandang yang lebih sedikit isi ternaknya lebih nampak perubahan bobot badannya, dan kandang yang lebih padat pertambahan bobot menurun. Yang mempengaruhi perbedaan itu salah satunya suhu kandang yang berbeda. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Jelaskan program vaksinasi pada unggas pedaging. Program vaksinasi pada unggas pedaging yang pertama, pada umur 4 hari diberi jenis vaksin NDMA 5 klon dengan cara meneteskannya pada mata atau dengan cara tetes mata. Yang kedua, pada umur 14 hari diberi jenis vaksin IBD dengan cara mencampurnya dengan air minum. Yang ketiga, umur 18 hari diberi vaksin dengan jenis ND Lasota dengan cara mencampurkannya dengan air minum. Selanjutnya yang terakhir pertanyaan nomor 9. Jelaskan manajemen yang harus dilakukan peternak pada periode starter. Periode starter dimulai dari unggas umur 0 sampai 4 minggu. Untuk 1 minggu pertama sendiri, 1-2 hari tempat pakan masih baki. Hari ketiga mulai diberikan dengan feed tube. Selanjutnya pemberian pakan
sesering mungkin, tempat minum bersih, cuci 2-3 kali sehari. Brother Grant diperluas setelah 3 hari, perhatikan temperatur dan kepadatannya. Ayam lemah, cacat, dan kurang aktif dipisahkan. Lalu untuk manajemen minggu kedua, ditambahkan tempat makan dan minum. Pelebaran kandang dilakukan 1 kali 2 hari pada akhir minggu kedua. Beri pakan 7-5 kali sehari, suhu turun hingga 30 derajat Celcius, tirai dibuka sedikit, air masih diberi anti stres, lalu timbang pada akhir minggu. Selanjutnya untuk manajemen minggu ketiga. Manajemen minggu ketiga dimulai dengan pemanas dikeluarkan. Tempat pakan udah digantung semua setinggi sayap bawah ayam. Lalu beri pakan 4 kali sehari. Atur buka tutup tirai sesuai suhu. Lakukan vaksinasi ND. Lalu air minum tetap diberi anti stres, namun posisinya sudah setinggi punggung ayam. Lakukan pertimbangan pada akhir minggu. Yang terakhir manajemennya pada minggu keempat. Beri pakan unggas 3 kali sehari. Atur buka tutup tirai sesuai suhu. Air minum tetap diberi anti stres, dan yang terakhir timbang dan seleksi di akhir minggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pertanyaan kuis ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.